Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Mohon izin para pemuda dan sepuh di sepuh Bapak Ibu Kang Mas Bayu, teman sahabat saudaraku dimanapun panjang berada. Saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Semoga semuanya pertemuan ini atas maunya Allah dan gak Allah. Amin. Allah itu seluruh alam mendukung. Amin ya Allah. Sekarang yang kita bahas tentang orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Coba ada yang diungkapkan sebelum saya kupas maksudnya atau gimana itu. Udah pernah mendengar kata-kata ini nggak sebelumnya? Belum kan? Nah, belum kan? Iya. Langsung. Jadi orang yang bertakwa itu kan orang yang selalu menjalankan perintahnya Allah, meninggal larangannya toh. Iya. Itu selaras dengan alam. Alam ini apa aja sih kan? Alam ini apa aja sih kan gitu? Iya. Ya anggap aja yang di dalam diri kita aja dulu, yang dekat dengan diri kita, bahwa diri kita aja tercipta dari 4 unsur alam. Diri kita dari angin, dari api, dari air, dari bumi. Kita ungkap satu persatu itu yang dikatakan selaras dengan alam. Kita bila mana disamakan dengan bumi, sifatnya sama dengan bumi. Bumi diinjek-injek, dikencingin, dipipisin, buat buang air besar. Dia membuahkan hasil semangka, padi, kelapa, singkong, jagung. Tarik ke dalam diri kita, disakitin orang, doain, dikhianatin orang, bawain mangga, dimaki-maki orang, besoknya bawain rokok, dijeleki, dinegatifin, di apapun ditaruh di rendah serendah bumi, bahkan nggak punya harga diri lagi, sampai sampai sebumi rendahnya yang diinjek-injek itu. Tapi kepada orang lain kita balasnya kayak bumi, manen, membuahkan hasil, kita balasnya baik semuanya. Kalau udah punya sifat seperti bumi itu, berarti kita selaras dengan bumi, sama dengan sifatnya bumi gitu. Kalau kita nggak bisa marah, kalau kita marah bumi ikut goyang, ikut lindu, ikut gempa. Kalau kita udah nggak bisa marah gitu, bumi ikut bantuin kita, karena bumi itu mbah kita. Kenapa saya katakan mbah kita? Kok bisa gitu? Karena lahirnya di dunia ini duluan bumi daripada kita. Iya. Berarti bumi ini mbah kita. Iya betul. Mbah bumi, kan gitu. Karena duluan beliau daripada kita lahirnya. Kemudian setelah bumi, diri kita juga bumi loh. Iya. Yang tanah kalau orang bilang. Iya. Orang yang punya sifat sama dengan bumi, ciri khas salah satu tandanya, dia dari anak kecil sampai orang tua membumi, sama akrab, menyatu. Salah satu tandanya. Dari anak kecil sampai orang tua nyatu. Dari orang yang waras sampai nggak waras dia nyatu. Dengan orang gila, orang lain mengatakan gila itu. Saya bawain oksi, saya ajak ngobrol dengan saya. Kata almarhum Mas Kadi, sampai ini gila juga ya. Loh, nyatanya dengan saya ngobrol di sini. Ada orang mau ngamuk, semua dilemparin di sini, semua dilemparin pakai batu kecil-kecil. Ambil tidak. Saya samperin, saya bawa oksi. Ya sebelum saya tanya, gimana ngatasi orang gila? Ya Allah gimana? Udah bawain air oksi, bisikan hati. Bawa oksi 2, nek mau ngamuk tak antem saya keras lu. Pas sampai depan rumahnya, udah salam kamu. Berbisikan hati, dengar suara bisikan hati. Bisikan hati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok bisa jawab salam? Berarti gak gila dong. Iya. Bisa jawab salam saya gitu. Terus saya tanya, kukunya panjang-panjang segini, panjang-panjang gitu. Kasihkan air oksimu. Kasih, nggak sudah dilempar, nggak buat berantem, tapi buat dikasih. Bu, buat di jalan.
Oh iya makasih, loh bilang terima kasih juga. Bisikan hati lagi ikutin, kasih duit. Nah, saya kasih duit 20.000, saya kasihkan beliau, dicium duitnya, aneh enggak? Terus saya penasaran semakin, Bu mau kemana? Mau mandi? Ya udah saya antar, ntar saya kasih sabun. Ah nggak jadi, saya nggak mau ngerepotin orang. Terus dia bilang, saya nitip anak-anak saya di sini ya. Oh iya, di sini ini almarhum namanya Siti Maria, Siti Maria yang. Tapi itu yang gila itu Siti Maria. Mungkin dia Siti Maria sih, ngucapnya aja kali. Saya nitip anak-anak saya di sini gitu waktu itu. Jadi saya iya aja, yang penting anak yang kelihatan aja saya. Yang nggak kelihatan saya nggak bahas. Yang kelihatan iya saya di sini, tanggung jawab saya. Gitu. Terus saya gitu udah semakin penasaran saya. Bu punya nomor telepon nggak? Orang gila diminta nomor telepon. Dalam hati saya itu unik juga gitu. Nggak ada. Terus saya kalau kangen ibu gimana nih? Kontak batin aja saya datang. Walah tambah mengkorok kan. Terus harga gitu saya jemput istri saya kan di depan SMA pulang dari KMK. Dulu kan kerja di KMK. Bu saya mau izin ya, saya jemput istri dulu. Oh iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak gila. Aneh kan? Dan di sini banyak kalian kayak gitu banyak. Kemudian itu yang membumi, sifat kita itu membumi. Salah satu tandanya dengan orang kaya nggak kelihatan miskin, dengan orang miskin nggak kelihatan kaya, dengan orang gila nggak kelihatan waras, dengan orang waras nggak kelihatan waras. Dengan orang waras nggak kelihatan dia waras. Orangnya aneh. Tapi membumi artinya dengan siapapun akrab, membumi sama-sama, nggak bedain sesama ciptaan, sesama manusia, artinya itu. Terus kemudian yang kedua air itu bisa menyembuhkan kita dari dahaga, betul? Air itu bisa mensucikan atau bisa membersihkan diri kita. Air itu selalu mencari tempat yang rendah, mencari laut. Kalau kita terjadinya air dari laut kena matahari, memuai, menggumpal, kena angin, turun hujan ke laut lagi, naik turun lagi, gitu loh. Iya. Kita dari Allah turun ke bumi kembali ke Allah, Allah turun ke bumi kembali ke Allah, sama nggak? Sama loh. Iya. Air selalu mencari tempat yang rendah. Kita dengan siapapun nggak di atas kepala. Dengan siapapun menghormati orang, menghargai orang aja. Dari yang kecil sampai orang tua, sampai keluarga saya itu semua ngimboten. Suatu ketika istri saya waktu itu yang nggak ngimboten, udah nikah 7 tahun. Dalam keluarga saya ngimboten semua. Istri saya enggak waktu itu. Akhirnya yang ketujuh ini juga ngimboten. Ingat saya mas kaget saya. Artinya karena kita mengedepankan etika. Satu keluarga mau dengan yang kecil ngimboten. Saya itu kalau di kampung dengan anak kecil juga ngimboten semua. Untuk ada keanehan. Setelah kita selalu mencari tempat rendah, nggak di atas kepala orang, di mana-mana merendahkan diri, di bawah orang, nggak merasa di atas orang, di bawahnya aja nunduk. Waktu sholat rukuk kita nunduk, seperti orang Jepang kita nunduk. Waktu rukuk kan nunduk. Sebenarnya di masyarakat suruh nunduk kayak orang Jepang. Di mana-mana orang akan menghormati kita. Dan air kalau ditaruh botol kayak botol, taruh piring kayak piring, taruh gelas kayak gelas. Nah kita bisa menempatkan diri, bisa membawa diri seperti air, selalu mencari tempat rendah dan bisa selalu membawa diri dan menempatkan diri kita. Dan kita bisa menyembuhkan dari dahaga. Bila ada orang marah lagi, sabar aja, eleng, ikhlas, biar udah emosinya turun, merasa adem, ada kita nyaman. Air bisa membersihkan kita. Kita bisa membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap dari omongan kita. Dan sifat kita mirip seperti air. Di mana-mana selalu menerangi diri, bisa menempatkan diri, dan bisa meneduhkan orang, menyejukkan orang, bisa bikin adem dan bikin bersih seorang. Bersihnya beras dari beras yang lain. Bersihnya beras dari beras yang lain. Iya. Pakai air disusui, gesekan beras satu dengan yang lain, akhirnya bisa bersih. Manusia sama, sering ketemu orang baik kita kecapretan baik, gitu. Dan air adalah lambang kehidupan.
Air adalah sumber kehidupan. Di mana-mana kita jadi narasumber, di mana-mana kita bisa mencerai orang, di mana kita bisa membuka mindset pikiran yang tertutup menerangi hati yang gelap. Sama loh dengan air. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, api. Api itu bisa masak, mematangkan seseorang. Api bikin menghangatkan seseorang. Api bikin bisa masak, menghangatkan. Kita ini bikin semangat orang. Bikin orang bisa mematang pikirannya, bisa mematang hatinya, bikin dewasa seseorang atas izin Allah. Seperti api, bikin semangat. Kalau ada kita, wow semua heboh rame. Iya, betul. Itu sifatnya api. Berkobar-kobar, semangat menyala-nyala. Orang ke bawah semangatnya, ke bawah matang pikirannya, ke bawah matang dewasanya, ke bawah matang hatinya, ke bawah matang jiwa raganya atas izin Allah. Sifatnya api, bisa bikin masakan matang. Orang sama, bisa bikin matang pikiran seseorang, bisa bikin dewasa seseorang. Kemudian yang keempat adalah angin. Angin menghidupkan orang. Di mana-mana dibutuhkan. Kita punya karyawan, kita menolong orang, membantu orang yang nggak dapat kerjaan dicariin kerjaan, yang nggak usaha dicari pengusaha, menyambungkan usaha sampai terbukti dulu APTA 13 orang awalnya kita besarkan sampai menjadi 300 lebih, yang waktu itu usaha itu takut-takut karena waktu itu pakai merek orang lain, dan sekarang udah beralih ke merek sendiri. Dengan adanya APTA sekarang beralih ke merek sendiri, terus Samon, Triglav, terus Holland dan lain banyak lagi. Punya saya Topkes. Nah, itu. Jadi kita ini di mana-mana menghidupkan banyak orang, menyambungkan rezeki orang. Bagaimana orang bisa maju, orang sukses. Makanya rumusnya orang yang mensukseskan orang dirinya sukses, orang yang memajukan orang dirinya maju, yang membuat hebat orang dirinya hebat. Jangan takut, karena ada Allah di situ. Kecuali nggak ada Allah kita takut. Karena ada Allah, orang yang nyenengin orang dirinya seneng, orang yang membahagiakan orang dirinya bahagia, orang yang menyukseskan orang dirinya sukses, orang yang memajukan orang dirinya maju, orang yang menghidupkan orang lain dirinya akan hidup, orang yang menjaga orang karena orang itu hambanya Allah, kita dijaga Allah, orang yang memelihara, orang yang muri-muri orang banyak, orang yang nyenengin orang banyak, karena orang itu miliknya Allah, kita disenengin Allah, kita dijaga Allah, kita diuji Allah. Maka rumusnya sebenarnya gampang kalau tahu hidup itu. Senengin hambanya Allah. Ya Allah seneng, Allah yang punya hamba. Hamba itu kan punyanya Allah. Ya. Kalau kita nyenengin hambanya Allah, yang punya hamba kan habis Allah. Seneng. Nah, kalau Allah mau udah nggak kurang apa-apa, udah maha lebih. Kan gitu bahasanya. Setelah seseorang sudah sama dengan sifatnya alam, dia selaras dengan alam. Ditambah lagi, jadilah bintang. Di atas kegelapan dia tetap bersinar. Dengan indahnya, dengan pernak-perniknya. Di mana-mana orang bikin keindahan aja. Di kegelapan bikinnya. Di tempat orang yang rumput, orang yang sulit di gelapan, orang di situ ruwet, dia bikin pencerahan, bikin senang, bikin nyanyi, bikin tetap menjadi bintang, menjadi artis, menjadi idola. Di saat orang yang lagi sedih, dia bisa menyenangkan seperti bintang dan selalu di atas, dan mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang bintang, bintang tamu, bintang kelas, bintang artis, dan lain sebagainya. Saya pernah jadi bintang kelas, bintang pelajar pernah, sampai sekarang masih ada itu piagamnya. Nanti suatu saat tak tunjukin di mana waktu saya sekolah. Unik, jadi ini bukan pameran sekolah, artinya apa yang kita buktikan itu nyata. Saya waktu SMP itu pernah jadi ketua OSIS, pernah ceramah. Jadi dari waktu SD saya udah ceramah. Cita-cita saya jadi mubalik waktu SD. Tapi ternyata bukan mubalik narasumber. Cita-citanya mubalik tapi jadi narasumber karena saya seniman budayawan kan gitu. Tetap menjadi bintang dimanapun. Bukan menjadi sampah tapi menjadi bintang. Namanya bintang film, bintang pelajar, bintang artis, bintang tamu, bintang nyanyi, namanya bintang di atas dia. Jadilah seorang bintang dimanapun bersinar. Walaupun sedih, dia ketawa, dia senyum.
Orang lain nggak tahu. Taunya dia seneng, padahal juga dia sebenarnya ada masalah, tapi seneng. Kadang-kadang saya sama istri itu rahasia, salah satu keluarga kesepulan rahasianya. Di saat sulit, susah gitu, ada orang minta tolong untuk menyelesaikan pusingnya dia, masalahnya dia. Kadang kita selesai tamu pulang itu kita gini, yang kita ini lucu ya, padahal kita juga banyak masalah ya, tapi menyelesaikan masalahnya orang. itu ketawa itu kita bahas itu. Wow, orang nggak tahu ya, padahal kita juga lagi masalah kayak gini, tapi bisa tetap aja bisa menyelesaikan masalah orang. Tapi kita yakin yang nanti masalah kita diselesaikan Allah yang langsung seperti saat ini bahasnya, kita udah selesai semua masalah kita yang kayaknya kita nggak kurang apa-apa yang itu, kita nggak kurang apa-apa yang alhamdulillah waktu itu kita memang masalah yang waktu itu. Nah dijawab oleh Gusti Allah semua yang gitu. Nah jadilah rembulan di waktu malam, dia menerangi tapi tidak bikin panas hati, tidak marah-marah, sing adem, sabar ya, sing ikhlas aja. Sabar kamu. Kan panas itu. Iya. Korea. Itu dulu saya waktu ke Korea, bukan rembulan tapi matahari selalu. Jadilah rembulan di waktu malam, menerangi dengan indahnya, dengan seni budayanya, tidak menakut-nakutin. Itu haram, itu nggak boleh, neraka loh, sakit orang digituin. Enggak, kamu berbuat baik, yakinlah kamu berbuat baik. Kalau kamu nanam, kamu metik, lebih adem. Nggak nyalain orang, nggak mengkulturkan orang, nggak menghakimi orang. Tapi semua juga kembali ke diri masing-masing. Jadilah rembulan di waktu malam. Kemudian jadilah matahari. Juga selain menyinari dunia, power yang paling is the best di dunia. Nomor satu, tenaga surya, tenaga panas, tenaga suryanya dengan mataharinya, tenaga segala dari sumber, segala sumber kan? Iya, menghidupi. Penghidupan juga bisa mengubah malam menjadi siang. Jadilah matahari, mentari. Selain menyinari, dia juga mengubah malam menjadi siang. Selain gue mengkritik, selain gue ngasih masukan, selain gue ngasih pencerahan, gue juga bisa menyelesaikan masalah itu. Dimelok mijeti, yo melok ngantuk, yo melok ngeterni sampai tuntas. Jadilah matahari. Kemudian masih ada lagi. Jadilah samudra. Selasih alam toh samudra. Tempat pembuangan apapun nggak komplain dia. Kotoran iya, dicaci maki monggo, dijelekin terima kasih, dikhianatin matur suwun. Utang nggak dibayar monggo. Mudah-mudahan jenengan sugih mulya. Engko nek sugih mulya jenengan akan bayar saya, kan ngono. Gue diomongin apa? Alhamdulillah, bikin saya pinter. Berarti engko yang ngomongin saya benar-benar jadi artis, digosipin, gosip, digosok tambah sip, wah. Kalau saya banyak diomongin orang, berarti saya digosipkan, saya artis berarti. Padahal untuk menyikapi permasalahan, jadi matahari, jadi rembulan, jadi bintang, jadi samudra, jadi bumi, jadi api, jadi angin, jadi air. Dan masih satu lagi, jadilah engkau seperti langit. Engkau mengayomi, memayungi dimanapun tempat berada. Bukan hanya satu golongan, tapi seluruh golongan. Justru yang ditunggu negara Indonesia saat ini, sebenarnya dari dulu, adalah seorang penceramah. Mau dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, kebatinan, penceramahnya tersebut menceramahi umatnya, juga merangkul 6 agama, ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Tidak merasa seorang penceramah merasa dirinya dan golongannya benar, menyalahkan orang lain. Tidak. Kalau ada seorang penceramah menceramai umatnya, menyalahkan agama lain, menyerang agama lain, menjelekkan agama, ini belum ditunggu negara. Negara belum menunggu. Yang ditunggu negara saat ini, seorang penceramah dari manapun agamanya, kembali ke agamanya masing-masing, menceramai umatnya, juga merangkul 6 agama, ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Itu yang ditunggu negara.
Persaudaraannya tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Itu yang ditunggu negara. Kembali ke diri masing-masing, ayo kita buktikan. Dari diri sendiri, dari keluarga, dari yang terdekat. Bawalah cinta damai dan kasih sayang di negeri ini. Negeri ini adalah surganya dunia. Kalau engkau ingin tahu surganya dunia adalah Indonesia. Indonesia in di dalam do itu satu, Nesia di nengkini manusia. Indonesia in di dalam do itu satu, do re mi fa sol la si do, Nesia nengkini manusia. Indonesia sebelum turun agama sudah menemukan Tuhan di dalam hatinya. Makanya tidak diturunkan agama Indonesia. Sudah punya agama sebelum ada agama. Namanya isi, bukan kulit. Yaitu kapitayan, kepercayaan, buhut, Sunda Wiwitan, kejawen, dan lain sebagainya. Kemudian yang nama agama adalah impor. Dari luar ke dalam adalah sebagai kulitnya. Isinya Indonesia. Kulit dengan isi, plek. Betapa indahnya bila seseorang bisa praktek antara kulit dan isi. Orang Islam punya ilmu kejawen, Sunda Wiwitan, kapitayan, mantap Islamnya. Orang Kristen punya ilmu kejawen, punya ilmu kepercayaan, punya betina, punya buhun, punya Sunda Wiwitan, mantap Kristennya. Orang Hindu punya kepercayaan, punya kejawen, punya Sunda Wiwitan, Hindunya tambah mantap. Yang tidak boleh merasa agamanya ini benar menyalahkan orang lain. Inna dina indaul Islam. Agama yang benar dan diridhoi Allah adalah yang Islam. Itu saat kita bersama orang Islam, saat kita bersama kaum Islam. Tapi saat bertemu agama lain, pakainya lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Oh indah. Damainya negeri ini sudah diciptakan dari para leluhur. Makanya Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Pancasila ibarat kaki kita untuk melangkah. NKRI adalah atap atau kepala kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hati kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian badan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selalu membawa 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia, di negara manapun, di Indonesia, di pulau manapun semua, insya Allah indah. Kalau praktek indah. Dan para leluhur akan bahagia. Karena para pendahulu negeri ini mengorbankan jiwa raganya, mati rela untuk kebahagiaan anak cucunya termasuk kita ini. Untuk mengisi kemerdekaan yang guyup rukun satu sama yang lain, bersaudara se-Indonesia. Jangan eker-ekeran. Yang penting di Indonesia, para leluhur di sana bahagia. Tapi kalau se-Indonesia ini pada eker-eker, pada padudan, saling jelekin satu sama lain, leluhur di sana nangis. Coba renungkan itu. Berdoalah setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk para pahlawan, para pendahulu ini. Jangan hanya 10 November atau 17 Agustus. Mungkin itu saja. Selaras dengan alam. Selaras dengan alam Indonesia. Wong Indonesia ini seperti apa? Jadilah jadi diri wong Indonesia. Jangan sampai menjiplak budaya luar. Indonesia tidak kurang budaya. Indonesia sudah segalanya. Boleh beragama Islam, namun jangan seperti orang Arab. Boleh Kristen, jangan seperti orang Yahudi. Boleh Hindu, jangan seperti orang India. Tetaplah jadi orang Indonesia asli yang kaya akan budaya. Itu adalah pesan-pesan dari Bapak Soekarno. Harus kita pegang teguh karena beliau termasuk walinya Allah. Para pendahulu negeri ini dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan para tokoh yang lain itu sudah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mempersatukan Indonesia. Kita tinggal ngisi kemerdekaan, jangan dirubah. Kalau kurang ditambahin iya, tapi jangan dirubah. Yang sudah benar tinggal ngikutin kita. Para pendahulu udah luar biasa. Mungkin itu aja.
Bila ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Tidak bermaksud untuk menggurui atau menasihati, karena ini dalam rangka ngaji alam. Orang yang bertawa selaras dengan alam. Ngaji kitab seperempat, ngaji diri seperempat, ngaji alam seperempat, ngaji rasa seperempat. Akan ketemu 4/4 sama dengan 1. Renungkan dan buktikanlah itu. Bila ada salah minta maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.